Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini akan melaksanakan proyek untuk UAS mata kuliah Manajemen Strategik dengan saya Farendri Firdausi sebagai pihak pro dan rekan saya. Mohon kita mulai Sulada sebagai pihak kontra. Tema yang akan kita debatkan atau diskusikan hari ini adalah strategi pemasaran digital lebih efektif dibanding strategi konvensional untuk semua jenis bisnis. Mungkin bisa dimulai dengan pihak pro. Karena pemasaran digital itu bisa memungkinkan bisnis untuk menjangkau segmen pasar lebih luas karena seluruh orang saat ini menggunakan digital. Saya sebagai pihak kontra kurang setuju akan yang dikatakan para tadi karena kalau kita lihat jangkauan pasar memang secara digital penjual bisa mengakses pembelinya dimanapun dan kapanpun itu. Tapi menurut saya kalau menggunakan eh, bisnis digital, pendekatan antara konsumen dan penjual itu terasa ada pembatas gitu. Jadi menurut saya kalau untuk ingin menjangkau luas penjualan, saya setuju akan. Kok setuju? Kan aku kontra. Coba setuju. Kamu setuju. Saya sebagai pihak kontra kurang setuju akan yang tadi Farah sampaikan karena kalau kita lihat dari jangkauan pasar memang secara online penjual bisa menjangkau konsumennya kapanpun tapi cara untuk pendekatan pendekatan antara konsumen dan penjual itu lebih lebih efektif ketika kita menjual secara konvensional. Contohnya seperti dari mulut ke mulut atau dari pemasaran melalui tester kalau penjualan makanan itu tadi. Dan eh, menurut saya cara yang lama itu lebih lebih kerasa aja. Kerasa? Kok kerasa? Aku sebenarnya Di lebih ini gak sih kayak kayak apa ya lebih lebih aduh ini intens. intens. Ya, Kita intens gitu ya. kasih. Lebih kerasa kayaknya. Iya, lebih kerasa. Ya, Jadi bisa ngerti yang kita mau yang ya. kita maksud gitu loh. Menurut maksud saya. Oke. Lalu Eh, tapi kan kalau kayak gitu, itu kan semua maksudnya meskipun lewat digital itu juga bisa kayak banyak orang yang bilang itu lah enak meskipun dia nggak di endorse, tapi kayak banyak orang yang misalnya tertarik nih sama iklan yang kita bikin gitu, kita bikin video video makanan kita terus itu banyak orang yang tertarik gitu, terus habis itu kayak ada orang yang pernah makan di makanan kita terus bilang di komen kayak itu emang enak itu emang enak itu emang enak kan bisa. oke, tapi itu kan secara kayak bisa aja dari orang lain gitu mau kayak kamu datang ke sini kan karena makanan enak belum tentu selera orang yang ditawarkan itu sama dan cuma dia eh, buang-buang waktu dan tenaga buat ke tempat itu untuk nyicipin makanan itu tadi yang katanya tadi itu enak ternyata nggak cocok sama selera. Coba bayangkan ketika kita mendapatkan tester dan itu cocok di kamu misal kan bakal beda gitu. Oh, tester ini enak dan cocok dan konsumen akan kembali lagi seperti itu. Nggak cuma lewat sosial media, cuma lihat dan melihat harga dan bentukan desain posternya mungkin seperti itu. Tapi kan kalau sekarang kan orang itu FOMO gitu loh. Jadi kalau ada banyak orang yang coba, terus banyak orang yang kembali, terus kayak coba terus dia kayak suka, terus dia kembali lagi, terus dia suka, terus dia kembali lagi, gitu kan bisa. Karena ya memang vibe-nya enak, atau gimana, maksudnya kayak coba secara langsung. Ataupun kalau misalnya pakai jasa nih ya, kita ngomong nggak ngomong makanan, kita ngomong jasa. Itu kalau misalnya apa jasa nyuci AC nih. Tapi aku sering pakai cuci cuci AC di sini itu lebih lebih bersih kayak gini-gini terus apa nggak nggak gampang kotor lagi gitu. Itu kan bisa kayak review dari Google kayak sebenarnya kan kalau orang mau cari cari jasa pembersih AC gitu kayak
mana ya yang bagus kan lihat reviewnya dulu gitu kan. Kalau misalnya lewat apa konvensional kan kayak kita nggak kenal orang yang pakai dia jasanya dia gitu loh. Gimana? Tapi gini, kalau yang kamu bilang tadi itu kan mulut ke mulut, berarti kan konvensional. Enggak kan itu kan ada di komen gitu. Lihat di komen. Apakah dari komen itu kita bisa mastiin kalau eh, emang pengerjaan jasanya itu optimal atau enggak? Kita dari mana tahunya? Misal, aku buka eh, rental mobil di Surabaya. Rental. Jasa. Oh, pasang wallpaper di Surabaya. Terus aku lihat dari reviewernya, reviewernya ternyata di tokonya bintang 5. Di situ aku nyoba buat masak, aku nyoba buat beli itu. Terus ternyata dari servisnya, dari pengerjaannya, dari apapun itu membuat aku kurang nyaman dan itu kan bisa kemakan kayak ada istilah kayak kemakan iklan. Terus kayak eh, bentukan sama apa bentukan yang diomongkan sama yang diiklankan itu berbeda gitu kan. Kan kita kan lebih enak kalau emang bener-bener kita tahu orangnya dan kita eh, misal Farah punya punya apa ya istilahnya tukang servis wallpaper yang bisa dia kan kalau kamu kan ngomong kayak ini pakai ini aja dia pengerjaannya enak terus anunya enak karena kamu pernah ngalamin dan aku dengar langsung daripada aku melihat lewat iklan itu tadi. Jadi menurutku sih lebih enakan ya, lebih enakan yang langsung dengan cara lama, nggak lewat iklan. Tapi kan kayak kurang luas gitu kan. Kayak nggak semua orang tahu bisnis kita gitu misalnya. Maksudnya kalau misalnya kalau kamu kan konvensional kan saya kamu dari sini cuma apa daerahmu aja yang kamu sebar. Kan nggak bisa kayak daerah lain yang jauh-jauh gitu yang jauh-jauh kan kayak kita belum tahu gitu loh orang lain nggak ngerasain jasanya kita gitu loh. Gimana kalau misalnya kan lewat lewat digital kan kita bisa kayak lihat reviewnya orang-orang yang meskipun memang mungkin ada jasa yang waktu di ini enak, waktu di ini nggak enak, tapi kan kita bisa lihat tuh mana yang lebih banyak respon positifnya atau negatifnya. Kalau aku diposisikan sebagai eh, pengusahawan dan aku menggunakan sistem konvensional, itu aku lebih ngerasa aku lebih dekat dengan konsumen dengan cara menawarkan lewat bertemu langsung atau lewat mungkin menggunakan apa ya istilahnya kayak mulut ke mulut terus kayak bilang-bilangin ke temenmu kalau mau pakai ini pakai jasa aku aja atau kalau mau beli ini beli barangku aja. Dan ketika dia datang, aku bakal langsung jelasin kayak positifnya kamu nyewa di aku atau kamu beli barang di aku itu ini dan customer itu menurut itu bakal ngebuat rasa percaya antara customer dan penjual gitu. Jadi aku lebih seneng, aku nolak banget bisnis digital ini. Tapi kan kalau misalnya kamu mau pasarnya lebih luas, biasanya kan kamu kan harus nyewa nyewa kayak apa yang pemasaran itu kan kayak yang pemasaran itu kan berarti kan kamu kayak nge-hire orang gitu kan. Nah, itu kan kayak iklan, kayak kamu juga butuh iklan, butuh, sorry. Oh, iya, kan jajaranku maksudku nyewa sales. Oh, yang teller. Itu kan kamu biaya besar, ngono loh. Oke, oke. Ya sih, mana nih yang. Nah, tapi kan untuk apa kalau kamu mau segmen mau lebih luas kan kamu harus kayak hire orang buat sales gitu, buat yang masarin ke yang daerahnya lebih luas dari kamu, kayak gitu-gitu. Enggak, sales pun juga pasti kan harus bawa terus harus bawa apapun gitu buat buat masarin produknya gitu loh. Itu aku nggak nambah biaya. Nah, kalau ngomong biaya kan jelas itu memang makan lumayan banyak biaya dan itu juga sebenarnya minusnya itu di konvensional itu ada di efisiensi biaya itu tadi kan. Tapi nilai semua usaha itu ada plus dan minusnya. Untuk minusnya mungkin sebagai konvensional itu dia lebih ngeluarin banyak biaya untuk
Hai. hire SPG atau sales atau eh, Iya. marketing-marketing lainnya lah. Dan tapi jelas nggak sembarangan. Jelas orang itu nggak sembarangan asal hire, asal asal memasarkan dan nggak tahu segmen pasarnya itu tadi. Kembali lagi ke segmen pasar. Ketika ketika kita tahu, ketika konvensional tahu kalau oh ini pasarku ini. Jadi ya aku nggak apa-apa keluar uang gede tapi mendapatkan hasil yang lebih gede juga. Dan customer itu bakal believe, percaya ke kita, convenient pihak yang menggunakan konvensional itu tadi. Gitu sih. Tapi Daripada yang bisnis dan kalau banyak tuh kayak antek-antek tuh kayak orang-orang bener. yang buzzer, kayak buzzer-buzzer yang gak seneng dengan kita, terus reviewnya bikin jelek kayak jauh di sini, jauh di sini kan itu pengaruh di eh, perusahaan juga kan, masih pengaruh di usahanya kita juga, Iya, iya. yang membuat stigma buruk atau apa gitu. Tapi kan kayak orang sekarang itu kebanyakan kayak lebih percaya influencer gitu dibanding sales. Soalnya kayak kalau sales tuh kayak keganggu gitu loh, karena kayak gue mesti kayak gitu loh, kayak kurang nyaman kalau langsung ditodong produk ini loh, produkku gini 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 gini. Kalau misalnya sales kan, kalau misalnya influencer tuh kayak dia makan terus kelihatan enak, terus kayak jadi orang itu kayak tergiur buat beli gitu. Sebenarnya kalau memang ada yang terganggu, berarti kemungkinan eh, Maksudnya dia kayak introvert gitu loh, kayak nggak bisa. maksudnya salesnya ini kemungkinan ya, ini cuma kemungkinan bahwa eh, memasarkannya di tempat yang salah. Contoh gini deh, kayak saya pernah nongkrong di warung, terus tiba-tiba ada sales rokok, ada sales rokok yang datang buat nawarin kita punya rokok bla bla bla. Tapi posisi itu kita semua ini nggak rokok, kan itu tetap masuk salah. Lebih benarnya kalau eh, sales rokok itu menawarkan ke warung-warung kelontong sekitar gitu kan, kita punya rokok ditawarkan dengan harga sekian, dengan keuntungan sekian, dengan harga sekian, dengan apa harga sekian gitu. Nah, kalau yang kayak Farah bilang tadi itu mungkin ininya salah ya, maksudnya tempat pemasarannya itu yang salah. Nah, makanya kenapa kok kalau misalnya pro, karena kan kalau digital itu kan kalau kita nggak suka ya kita bisa skip aja, tapi kalau suka ya kita bakal eh research lah, bakal research tentang itu gitu loh. Jadi kayak, oh aku mau beli produk ini, aku lihat-lihat dulu produk ini. Nah itu kalau misalnya orang nggak suka ya pasti udah skip gitu. Jadi pasarnya tuh eh konsumennya sendiri yang memilih pasar itu gitu loh. Tapi aku kurang setuju. Gimana ya? Dari tadi kan kita bahas soal satu ya kan pasar, dua prinsipnya ya. Kalau kita ngomong konsumen, kalau kita ngomong konsumen itu balik lagi ya. Kalau eh, kok eh, konvensional ini dengan cara konvensional ini itu kita itu lebih bisa ngerangkul gitu dan nggak banyak konsumen yang datang itu konsumen yang setia sama kita. Jadi kan ada tadi balik lagi ke kepercayaan, Hmm. ada trust dan lain-lain gitu kan, yang membuat stigma perusahaan ini masih terjaga baik gitu, dan tergantung bagaimana karyawan-karyawan atau bagaimana kerja-kerja selanjutnya itu menjaga kepercayaan itu ke konsumen itu tadi. Tapi kalau bisnis digital itu tadi, mungkin kekurangannya itu ada di itu tadi, adanya reviewer buruk atau apa kayak yang membuat stigma itu jatuh gitu. Bahkan bisa hilang dari market itu sendiri. Ya tapi kan kalau misalnya kita udah punya konsumen nih ya, kita udah misalnya aku punya salah, punya em, official online, official store Shell store. ya, official store di online gitu kan. Terus pengikutnya banyak. Terus kalau misalnya kita mau inovasi barang baru gitu, produk baru, itu kan konsumen jadi langsung tahunya gitu loh, daripada kalau konvensional kayak itu ada produk baru lagi gini 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 gitu. Kalau yang itu kan kayak kita pesanin aja gitu, nanti orang bisa langsung tahu, langsung kayak ini waktu itu aku beli enak, kayak ini bakal lebih enak dari gitu. Nah, Kalau soal inovasi, mungkin konvensional bisa dikatakan kurang karena
dalam menjangkau konsumen yang itu aja, belum tentu konsumen itu suka dengan inovasi terbaru kita dan sebagai menggunakan strategi konvensional itu tadi eh, diusahakan, dimaksimalkan dalam melihat karakteristik konsumen itu tadi untuk melihat apakah dia cocok untuk diberikan inovasi ini atau inovasi itu tadi. Mungkin kalau inovasi konvensional bisa dikatakan kurang gitu. Ya, jadi kesimpulannya Kesimpulannya adalah untuk di era saat ini era saat ini, digitalisasi kita saat ini, pemasaran pasar. digital merupakan strategi yang lebih efektif untuk skala jenis bisnis. Tapi dalam mengikat konsumen, konvensional ini untung. Kak mesti guys. Ya udah, sekian dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.